berdoa untuk kesejahteraannya, kita berdoa untuk pemerintahan daerah yang ada, kita berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Kota Purwokerto pada khususnya maupun Kabupaten Banyumas pada umumnya. Biarlah Tuhan juga boleh menyatakan kuasa-Nya atas setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh kabupaten ini. Mari dengan suara yang terdengar kita akan berdoa di hadapan Tuhan bersama-sama. Bapa di dalam sorga, dalam nama Yesus, malam hari ini kami berdoa Tuhan buat kota kami, Kota Purwokerto Tuhan yang kami kasihi, dan juga untuk Kabupaten Banyumas. Kiranya Tuhan berikan kesejahteraan bagi kota kami Bapa. Tuhan berikan kelimpahan kemakmuran kepada setiap pada kota Purwokerto ini Tuhan. Tuhan akan memberkati pemimpin daerah kami, bupati, wakil bupati, dan juga jajaran yang ada di bawahnya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan mereka dalam mengemban tugas tanggung jawab pemerintahan, dan biarlah Tuhan yang akan memegang kendali. Biarlah Tuhan setiap keputusan demi keputusan yang dibuat, biarlah Tuhan boleh bekerja di dalamnya, dan sehingga boleh dapat menyenangkan hatimu, dan juga dapat memberikan kesejahteraan secara merata kepada seluruh masyarakat maupun penduduk Kabupaten Banyumas ini. Dan Tuhan juga untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Kabupaten Purwokerto ini Tuhan. Berdoa kepada hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, apapun denominasi mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara hamba-Mu ini Tuhan satu demi satu. Dan Tuhan juga akan menjauhkan daripada orang jahat, dari mara bahaya. Dan perlindungan Tuhan kiranya senantiasa ada menyertai setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan di gereja-gereja, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh kabupaten ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan memberkati dengan taburan-taburan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, sehingga gereja-gereja di seluruh kabupaten ini Tuhan menurunkan jiwa-jiwa yang mencari Engkau, yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan Engkau. Yang boleh terjadi kegerakan rohani, terobosan rohani terjadi di kabupaten ini Tuhan, di mana lawatan Tuhan boleh bekerja nyata di setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga boleh menjadi garam, menjadi terang bagi kabupaten ini, khususnya bagi kota Purwokerto. Kami menyerahkan doa kami malam hari ini Tuhan. Pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk Bapak Gembala, berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kita berdoa juga untuk visi-misi ke depan, berdoa juga untuk rencana pemuda yang akan ada proyek di bulan Maret nanti, proyek bakti sosial. Saya minta untuk Ibu Suci berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur Bapa untuk segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami ini Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk gereja GBIS ini Bapa. Kami percaya kiranya Engkau terus memberkati gereja ini Bapa. Kiranya gereja ini dapat menjadi berkat bagi tetangga kanan, kiri, muka, belakang, bahkan menjadi berkat bagi kota Purwokerto di mana kami tinggal saat ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa terkhusus untuk hamba-Mu Bapa Nono yang menyampaikan firman-Mu Bapa, yang juga mengembalakan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk kesehatannya Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sakit penyakitnya kami percaya Engkau sembuhkan Bapa. Karena kami percaya Bapa tubuhnya adalah bait-Mu yang kudus, bait-Mu yang suci Bapa. Kami percaya Engkau akan menyembuhkan segala sakit penyakitnya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sembuhkan hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Bapa Kau memberkati dalam setiap pelayanannya Bapa. Kami percaya Bapa kiranya Engkau terus tambahkan hikmat, marifat
kami yang sedang mengikutinya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam Engkau Bapa. Biarlah kami untuk tetap berharap kepada Engkau Bapa, karena kami percaya Bapa, Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami Bapa. Engkaulah Allah yang selalu menolong dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami Bapa. Kami percaya Bapa, setiap pergumulan kami pada malam hari ini, kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan kami, dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa, karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Malam hari ini kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan memberkati kehidupannya, dan beri kami kekuatan dapat mengerti kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, dan beri kami kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Markus pasal 1. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Saya diberi katakannya, setelah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusut danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Berapa? 17. 17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan jala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius
dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil, dalam rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang penderita sakit kulit yang menajiskan datang kepada Yesus dan sambil bersujud di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau jadilah tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang-orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, sampai pada Injil Markus pasal yang pertama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Matius 28 pasal sudah kita lewati dan masuk kembali ke bagian Injil Markus. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagian Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ya,
Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya. Terus di situ diceritakan, dicatat ada 12 murid. Yang pertama Yakobus. siapa? Yakobus. Simon. Simon, Yakobus. Terus Yohanes. Terus kalau lengkap ya? Oke. Dicari yang lengkap di Lukas 5. Matius 3 ada. Oh ya, Markus pasal ketiga. Ke-12 orang yang ditetapkan ayat 16 ialah Simon yang diberinya nama Petrus. Jadi Simon Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, dan keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Nah, dari sini sebenarnya apa bedanya murid dengan pengikut? Yesus memanggil murid. Nah, sementara banyak orang itu senang, aku pengikut Kristus. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, kita mau menjadi sekedar pengikut Kristus apa menjadi murid Yesus? Yang pertanyaan penting, seorang pengikut itu bisa meninggalkan gurunya, tapi seorang murid ia akan selalu bersama-sama dengan gurunya. Kemana-mana 12 murid ini mengikuti Yesus. Sementara pengikut itu datang kepada Yesus pada waktu butuh. Contoh di Injil Yohanes pasal yang ke-6. Sebelum bagian yang terakhir, ya, mereka mengalami mukjizat 5.000 orang menikmati makanan gratis dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi pada pengajaran terakhir di pasal yang ke-6, ya, kamu akan makan apa? Sehingga mereka berkata, siapa yang kuat? Siapa yang bisa? Yohanes pasal 6. Dan pada akhirnya banyak pengikut-pengikut mengundurkan diri. Nah, kalau murid yang mengundurkan diri disebut pengkhianat, seperti Yudas, karena dia sudah menjual Yesus. Nah, tujuan seorang pengikut mengikuti Yesus dengan tujuan murid menjadi murid Yesus. Kalau pengikut itu mencari sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhannya, sesuatu yang menjawab kebutuhannya, karena
ketika banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus, itu mereka dikatakan seperti tidak bergembala. Mereka bingung, mereka lelah, mereka tidak tahu kemana harus mencari pertolongan. Maka dia datang kepada Yesus dan mendapatkan jawaban dari Yesus. Setelah mendapatkan jawaban, mereka pulang ke rumah masing-masing. Sementara seorang murid itu selalu berjalan mengiring kemana sang guru pergi. Nah, di situ dikatakan murid itu kujadikan penjala manusia. Makanya penjala manusia itu berbicara tentang memberitakan kabar sukacita dari Tuhan. Jadi seorang murid menceritakan tentang gurunya kepada orang-orang lain. Nanti seorang pengikut hanya menikmati berkat dan mukjizat. Kalau tidak, mereka akan meninggalkan. Wah, sudah nggak nyaman, sudah apa namanya? Sudah nggak kuat. Sementara seorang murid dia memiliki tugas menjadi penjala manusia. Jadi mengapa banyak orang itu tidak suka untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang, tidak punya kesaksian karena hanya sekedar pengikut bukan murid. Karena setiap orang itu kalau dipanggil sebagai murid, ya, dia harus berani menyangkal dirinya. Apalagi Pak? Masih ingat? Mikul salib, menyangkal diri. Satu lagi, mengikut aku. Ya, kalau seorang murid memikul salib, menyangkal diri, mengikut Tuhan, itu murid. Tapi pengikut enggak seperti itu. Belum tentu mau memikul salib, belum tentu mau menyangkal diri, belum tentu mau mengikut Tuhan. Kalau Tuhan ke kanan, dia belum tentu mau ikut ke kanan, karena ke kanan itu enak. Ya. Oke, itu perenungan kita. Berarti kita selama ini punya pemahaman gadu-gadu, karena lebih menyukai disebut sebagai pengikut Kristus, lebih menyukai sebagai orang Kristen. Ya, kayak pertanyaan apa ujianmu, Nasrani. Di dalam Alkitab tidak ada kata Nasrani. Jadi kalau pakai kata Nasrani itu bukan dari Alkitab. Kalau dari Alkitab itu disebut Kristen. Ya. Oke, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ada satu ayat unik favorit yang sulit untuk dilakukan. Ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Mau ngapain? Pipis. Ya, pagi-pagi benar, ya kan nih. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, kebiasaan Yesus pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap itu ya sekitar jam 4-an ya. Itu pergi ke tempat yang sunyi untuk mengasingkan diri, untuk berdoa. Itu kebiasaannya, sehingga kebiasaan ini ditiru oleh para murid-muridnya. Kalau pengikut belum tentu, lebih memilih jam-jam yang disukai. Ya, setiap kali ya, di sini ada doa pagi ya Pak ya dulu ya.
Ya, doa pagi yang doa pendetanya dong. Yang ngusul doa pagi nggak datang, ya. Terus doa malam tetap yang doa juga pendetanya dong. Ya. Tapi giliran ibadah rumah tangga, datang semua. Ya. Beda ibadah persekutuan keluarga rumah tangga dengan berdoa. Ya. Kalau ibadah rumah tangga kan rame, ada makanannya, ya. Seneng. Sudah berapa lama mah nggak ada? Sekian tahun sebelum COVID, sejak terakhir di tempatnya Bu Cipto itu, kalau nggak salah, pas iya ya, Bapak Cipta meninggal. iya ya. Terus yang dianggap sebagai seorang murid, yang doanya jadikanlah aku seorang murid supaya membimbing kami seorang murid menjadi seorang murid. Ternyata untuk dijadikan murid juga nggak bisa. Karena apa? Karena hanya sebagai follower. Kalau enak datang, kalau nggak enak ya nggak datang. Kayak gitu. Nah, sementara kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu adalah dia bangun pagi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Itu poin yang luar biasa, yang gampang menjadi ayat hafalan tapi susah untuk dilakukan, ya. Oke. Kalau yang lain-lain ada sesuatu yang didapat Mbak Suci? Ada? Ip? Hah? Bar? No? Nggak mau dipanggil Moreno. Ya kan kerennya ya. Mau dipanggil No. Wan? Halo Wan. Aman? Kata-kata hari ini Pak. Kata-kata hari ini apa? Jangan lupa nafas. Jangan lupa nafas. Nyindir ya? Batuk-batuk terus sih. Bu, nih, dah, kesimpulan Mbak. Sebulan. Yang pilih yang mana? Jadi ada ajaran baru apaan? Ya,
Jangan beritahukan. Yesus mengajar ini tadi. Ayat 27. Oh, 27. Il? Pas, Pak. Pas? Pas. Ya. Berarti kalau ajaran baru di situ selama itu ahli-ahli Taurat tidak pernah bisa mengusir setan. Iya, nggak pernah menyaksikan yang seperti ini Iya. kayaknya ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya pembacaan firman Tuhan ini memberikan kita makna yang baru dalam pemandangan kita sebagai murid Yesus yang mau tidak mau memberitakan kabar sukacita ini kepada orang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Kau beri kami kekuatan untuk dapat menikmati persekutuan, menikmati doa, menikmati pujian, menikmati pembacaan firman Tuhan, dan menikmati kebersamaan. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkati orang-orang yang setia untuk bersyafaat bagi umat Tuhan dan bagi kota bangsa ini Tuhan. Berkati Mbak Suci, David, kesehatan, kekuatan penghiburan. Berkati pekerjaan-pekerjaannya Mbak Suci, berkati masa studinya David. Kiranya Tuhan menolong dalam setiap kehidupannya. Berkati dengan berkat-berkat yang baru. Tuhan memberkati Charles, Tuhan memberkati Moreno, Owen, Noni, Pak Victor, juga Bu Elina. Tuhan memberkati dengan segala sukacita, penghiburan, dan kesehatan. Berkati pekerjaan-pekerjaannya, berkati masa-masa studinya, berkati masa-masa pembelajarannya Tuhan. Berkat yang baru setiap pagi Tuhan sediakan, bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan kirimkan. Kami percaya malam hari ini kami menikmati tidur yang nyenyak dan nyaman, besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Jadikan kami orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan sanggup memberkati kehidupan saudara hari ini maupun hari besok. Katakan
Amin. Amin. Shalom semuanya.